Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan seperti di Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Arab Saudi, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa menjadi nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya tetap di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan teman-teman terlebih dahulu. Mari kita aminkan doa berikut ini, karena doa merupakan senjatanya orang Islam. Seperti itu teman-teman. Untuk kita semua, rezekinya yang kurang lancar semua dilancarkan oleh Allah. Yang punya banyak hutang, yang pengen gaji naik, pengen jabatan naik, yang pengen lulus ASN misalnya, pengen lulus PNS, dan pengen rezekinya selalu Allah berikan, yang pengen sembuh dari penyakitnya, yang pengen lunas hutang, yang pengen punya momongan, yang pengen punya jodoh, yang pengen hidupnya selalu senang, selalu bahagia, yang pengen dibebaskan dari permasalahan hidup, semoga cepat Allah kabulkan. Amin amin ya mujibas sailin. Baik para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami tidak bosan-bosannya akan mengingatkan teman-teman kembali ketika kalian punya hajat khusus yang belum Allah kabulkan, punya doa besar yang Allah belum jawab, punya keinginan yang mendesak yang akan segera Allah kabulkan, maka silakan tuliskan hajat doa terbaik teman-teman di kolom komentar ini. Nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan doa hajat kita Allah kabulkan ketika banyak yang mengaminkan. Seperti itu teman-teman. Langsung saja di sini kami akan memberikan sebuah cerita terlebih dahulu biar kalian itu paham dan memahami apa yang akan kami bagikan di video kali ini teman-teman. Dulu ketika kami belum yakin dan belum mengamalkan terhadap 3 amalan ini, kami itu hidup itu penuh masalah teman-teman. Rezeki kami itu seret atau kurang lancar, hutang itu banyak, terus kehidupan keluarga kurang bahagia, hati tidak tenang, mencari pekerjaan lama untuk menemukannya, pengen ibadah lebih khusyuk, sulit untuk khusyuk karena kami belum yakin dan kami belum mengamalkan 3 amalan yang akan kami bagikan di video kali ini teman-teman. Namun ini sudah kami buktikan. Setelah kami mempraktekkan dan meyakini dan mengistiqomahkan terus-menerus amalan ini, maka setelah itu alhamdulillah lambat laun kami itu rezeki kami itu sudah lancar teman-teman, hutang sudah lunas, hidup lebih bahagia, kemudian masalah mulai berangsur baik, mulai berangsur selesai, dan lain sebagainya ketika kami yakin dan mempraktekkan 3 amalan yang akan kami bagikan di video kali ini teman-teman. Untuk kalian yang punya masalah di hutang misalnya, banyak hutangnya, rezekinya seret seakan-akan yang ada yang menutupi, hidupnya tidak karuan, bahagia, keluarga itu tidak bahagia, mau mencari pekerjaan belum menemukan, misalnya pengen naik gaji belum naik gajinya, pengen punya jodoh belum menemukan jodoh, pengen punya momongan belum punya momongan, maka kalian harus mempraktekkan dengan 3 amalan seperti yang saya amalkan dulu sampai sekarang teman-teman. Apa itu amalannya Ustadz? Yang pertama yaitu istighfar teman-teman. Kenapa harus istighfar Ustadz? Karena setiap kita melangkah, setiap kita berusaha, setiap kita bangun dari tidur, maka kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari yang namanya dosa. Nah, dosa itu harus
ditebus dengan minta ampunan terlebih dahulu kepada Allah. Artinya harus perbanyak istighfar. Kalau kita punya dosa, kemudian kita istighfarkan, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni, karena ketika kita minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni, maka apa saja yang kita minta pasti Allah kasih, teman-teman. Namun jawabannya itu ada yang langsung spontan dari Allah, ada yang lebih besar dari permintaan kita, dan juga ada yang dijawab oleh Allah di waktu yang pas ketika kita siap menerima apa yang kita minta. Seperti itu, teman-teman. Jadi perbanyak istighfar dulu, minta ampun Allah terlebih dahulu. Ketika kita sudah diampuni oleh Allah, maka jangankan kita minta sesuatu kepada Allah, tidak minta pun pasti Allah kasih ketika kita sudah mendapatkan ampunan Allah. Seperti itu, teman-teman. Maka perbanyak istighfar, minimal 100 kali setiap pagi dan setiap sore, kemudian ditambah di malam hari setelah sholat tahajud, yaitu 1000 kali. Usahakan, pasti akan Allah kabulkan apa yang kita minta, dan pasti Allah akan berikan yang terbaik untuk kehidupan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Seperti itu, teman-teman. Jadi perbanyak istighfar minimal 100 kali setiap hari dan setiap sore dan setiap pagi. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua yaitu sholawat, teman-teman. Sholawat itu bebas, ada sholawat Jibril, sholawat Ibrahimiyah, sholawat Syaikhul Nukud, dan lain sebagainya. Namun saya akan menyarankan kepada kalian, usahakan ambil sholawat yang menurut kalian itu gampang dan mudah serta singkat, yaitu sholawat Jibril, yaitu Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad pasti hafal semua. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad itu rutinkan minimal setiap pagi dan setiap sore itu 100 kali juga. Dan ditambah nanti di sepertiga malam 1000 kali. Seperti itu, teman-teman. Kenapa harus selawat? Karena ketika kita mau minta sesuatu kepada Allah, misalnya pengen lunas hutang, minta rezeki kita lancar, minta lulus ASN, minta lulus kades, misalnya daftar kades, minta lulus, atau minta pekerjaan, minta gaji naik, minta jodoh, minta momongan, maka kita harus berselawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita itu meminta kepada Allah. Dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad, berarti kita itu membuat wasilah, membuat perantara melalui Nabi Muhammad ketika kita mau minta kepada Allah. Artinya menjadi perantara, teman-teman. Nabi Muhammad itu artinya kalau kita minta langsung kepada Allah, seakan-akan Allah sulit untuk mengabulkannya. Namun ketika kita minta kepada Allah lewat Nabi Muhammad dengan bacaan selawat, insya Allah akan cepat Allah kabulkan. Seperti misalnya ketika kita mau bertemu dengan presiden, kita langsung mau bertemu secara pribadi, secara langsung, kan itu banyak prosesnya, teman. Ada yang ajudannya, ada security-nya masih diperiksa, tidak langsung bertemu dengan presiden. Namun ketika kita melalui orang dalamnya, misalnya ajudannya, kenal terhadap ajudannya, maka gampang untuk kita bertemu dengan presiden. Seperti itu. Begitu juga dengan kita ketika minta kepada Allah dan melalui Nabi Muhammad dengan membaca selawat, pasti akan Allah cepat kabulkan ketika kita melalui Nabi Muhammad ketika kita minta sesuatu kepada Allah. Jadi teman-teman harus perbanyak sholawat, minimal pagi 100 kali, sore 100 kali, ditambah di sepertiga malam sebanyak 1000 kali. Maka apa saja yang teman minta pasti akan Allah kasih, karena Allah sudah cinta kepada Nabi Muhammad dan sudah cinta kepada kita, karena kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian Allah itu mudah memberikan rezeki, memberikan apa yang kita minta selama ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi perbanyak sholawat seperti itu. Terus yang ketiga yang saya amalkan itu yaitu Ismul A'zam. Ismul A'zam sudah tahu ya, Ismul itu beberapa nama Allah agung, berarti nama-nama Allah yang agung. Cuma yang saya sering amalkan itu yaitu Ya Hayyuh Ya Qayyum, zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri sendiri. Ya Hayyuh Ya Qayyum, Ya Hayyuh Ya Qayyum, Ya Hayyuh Ya Qayyum. Amalkan minimal juga 100 kali setiap pagi dan sore, tambah 1000 kali di sepertiga malam. Apa saja yang teman-teman minta pasti akan Allah kasih ketika teman-teman mengamalkan Ya Hayyuh Ya Qayyum. Karena apa? Karena Ismul A'zam yang berupa Ya Hayyuh Ya Qayyum, saya pernah membaca sebuah hadis, teman-teman. Ya Hayyuh Ya Qayyum ini jika dibaca 1000 kali setiap malam,
Jangankan kita minta apa, minta rezeki lancar, minta kaya pun oleh Allah akan kasih. Karena di samping Bismillahirrahmanirrahim itu manfaatnya kita ini bisa didengarkan setiap perkataan kita oleh orang lain, dan kita akan dicintai oleh semua orang, dan bahkan kita ini akan menjadi orang kaya ketika mengamal Bismillahirrahmanirrahim yang berupa Ya Hayyu Qayyum sebanyak 1000 kali setiap malam seperti itu. Jadi perbanyak Ya Hayyu Ya Qayyum setiap pagi dan sore dan malam hari. Insya Allah apa saja yang teman-teman minta pasti akan Allah kabulkan dengan secepat mungkin, karena teman-teman sudah mengamalkan 3 amalan ini. Pertama istighfar, kedua sholawat, dan ketiga Ismul A'zam. Maka ketika teman-teman merutinkan 3 amalan ini, maka apa saja yang teman-teman minta pasti akan Allah jawab seperti itu, teman-teman. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Jika ada salahnya ini murni dari kesalahan kami dan kami mohon maaf. Namun jika ada benarnya ini benar-benar ilmu yang telah Allah berikan kepada kami, dan semoga kalian semua bisa mengamalkan dan juga bisa mendapatkan hasilnya. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.